Sivilian, selamat datang di Ngaspal, ngobrol santai ala anak sipil. Tempat kita ngobrol santai nggak cuma sekedar basa-basi seputar dunia teknik sipil, melainkan juga serunya organisasi dan cerita-cerita mahasiswa teknik yang pastinya relate banget nih. Bareng aku Sandra yang bakal nemenin kalian di episode kali ini. Dan spesialnya kita bakal ngobrol langsung dengan seseorang yang punya peran penting di HMS, sekaligus berbagi cerita dan pengalaman selama menjalankan organisasi. Nah, udah ada Mas Christian nih di sini selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil Politeknik Negeri Malang. Halo Mas, apa kabar? Halo, apa kabar? Ngomong-ngomong, kesibukannya akhir-akhir ini apa nih? Kuliah lagi padat atau organisasi yang lagi banyak agenda? Kalau akhir-akhir ini ya, palingan kalau di kehidupan kuliah saat ini kan aku lagi jalanin bengkel. Ya capeknya mungkin cuma capek sekedar di badan. Cuman kalau terkait kegiatan di organisasi masih tetap sih. Berarti emang lagi padat-padatnya jadwal bengkel gitu ya? Masih. Oke. Nah, aku pengen nanya-nanya nih Mas. Nah, Mas waktu pertama kali kenal HMS itu dari mana? Terus ada nggak momen atau hal tertentu yang bikin Mas tuh mikir, ih kayaknya ini cocok banget deh di aku dari sekian banyak organisasi kan? Karena kan biasanya banyak tuh alasan kecil yang bikin kita mantep milih ini gitu. Dulu ya, eh, sedikit bercerita aja ya. Iya. Karena aku dulunya nggak pernah sama sekali ikut organisasi, dan dari SMP maupun SMA nggak pernah ikut organisasi. Tapi waktu kuliah tuh entah kenapa aku sendiri pengen gitu, ada rasa keinginan kalau misalkan organisasi itu seperti apa sih, dan eh, kehidupan yang banyak aturan dan terstruktur tuh gimana sih. Nah makanya waktu maba sebenarnya ada beberapa UKM yang aku pandang, cuman entah kenapa waktu ada momen dimana waktu prastudi itu, yang sekarang udah jadi alumniku, aku ngerasa mereka keren gitu, dan dari cara bicara dan juga pola pikir menurutku mereka keren, dan akhirnya aku memutuskan untuk join ke HMS. Gitu sih. Jadi ada interesting sendiri dari cuttingnya gitu ya, yang keren gitu kan ya. Awalnya seperti Iya. itu. Awalnya. Nah, boleh nih Mas cerita perjalanan Mas dari ketua dari fungsionaris sampai jadi ketua HMS. Perjalanan. Dulu waktu aku masih jadi organizing komit, masih menjadi fungsionaris awal, aku masuk ke bidang litbang, penelitian dan pengembangan, yang dimana aku punya steering komit yaitu masku. Aku diamanahi dulu sama masku sebagai penanggung jawab studi banding. Awalnya aku di himpunan gak terlalu aktif, cuman entah kenapa ngerasa lama kelamaan di himpunan tuh ternyata kekeluargaannya kental banget ya gitu. Akhirnya aku merasakan di mana ada rumah kedua yang menurutku aku bisa di sini. Dan akhirnya waktu saat-saat jabatan organizing komitku mau selesai, pergantian periode lah, aku ada sedikit ambisi dan keinginan untuk menjadi ketua umum. Hanya sekedar ingin waktu itu. Iya. Cuman gak seberani itu sebenarnya. Cuman waktu dulu ataupun pada saat itu ada coach yang ya tiba-tiba coach masuk yang buat hatiku tuh tergerak gitu. Dimana ada coach, siapapun bisa jadi apapun. Dan dimana akhirnya dari kata-kata itulah, dan juga aku pengen nge-challenge diriku sendiri sebenarnya, sebagaimana dan
seberapa jauh aku bisa berkembang. Akhirnya aku diamanai sebagai ketua umum, seperti itu sih. Terus Mas ada nggak sih kayak jadi selama jadi ketua umum tuh punya rintangan sendiri nggak sih yang bikin deg-degan, terus yang bikin kaget, tapi Mas tuh kuat gitu ngejalanin ini gitu? Rintangan, Iya, kalau rintangan sebenarnya banyak, karena kan kita himpunan ataupun organisasi itu hubungan sosial, iya. dimana kita bukan hanya merancang sebuah program kerja, tapi bagaimana kita bisa menjalankan sistem organisasi ataupun himpunan yang akan kita jalani. Mungkin rintangannya lebih ke hubungan sosial, karena aku pribadi sebenarnya anak yang cukup introvert gitu. Cuman introvert yang dimaksud bukan berarti aku mendiam, tapi introvert yang mungkin terkait hubungan sosial gak begitu bagus gitu. Cuman aku gimana caranya aku nge-challenge diriku sendiri untuk bisa beranjak lebih jauh, untuk bisa mengenal banyak orang, dan juga aku bisa jalin hubungan sama teman-temanku kayak gitu aja sih. Selagi punya kemauan bisa gitu ya Mas Iya, ya. benar, Betul benar. betul. Terus di 3 bulan hari ini nih, pas jadi fungsionaris atau Mas pada jadi ketua, ada nggak momen-momen plot twist atau memorable yang bikin belajar banyak? Boleh dong ceritain kayak momen-momen yang bikin bangga gitu atau yang deg-degan. Momen plot twist. Kalau menurutku selama ini aku menjadi fungsionaris dan saat ini menjabat, semua momen menurutku adalah momen plot twist. Jadi setiap progres atau setiap rintangan yang aku lalui di himpunan, menurutku itu di luar dugaanku gitu. Jadi kayak terkadang ada aja hal yang tiba-tiba menurutku hal konyol dan menurutku juga lucu, dan tapi itu nyamannya tuh di sana gitu. Karena emang menurutku himpunan terutama HMS ini kita nerapin asas kekeluargaan yang kental banget sih. Bener sih, bener. Terus gimana cara Mas biar tetap ngejaga nih teman-teman fungsionaris biar tetap semangat sampai akhir periode? Ngejaga sebenarnya itu kembali ke diri sendiri ya, karena kalau misalkan dia ataupun siapapun fungsionaris himpunan ataupun fungsionaris HMS ketika udah merasakan titik nyamannya di mana, titik di mana udah menemukan oh ini tempatku, ini yang bisa buat aku berkembang. Dan saranku dan buat teman-teman fungsionaris kalau misalkan pengen semangat, ya sering aja komunikasi sama teman-teman yang lain ataupun sering progresan bareng, kumpul bareng. Jadi nggak sekedar cuman kita belajar teori di kelas, tapi kita juga bersosialisasi di luar kelas gitu. Jadi menurutku hal-hal yang seperti itu tuh hal-hal yang simple tapi bisa membangun semangat kita sih, itu aja. Balikin diri sendiri ya sebenarnya ya. benar, Tapi benar. kita juga tetap harus ngingetin, kita harus tetap ngajak gitu kan Benar. teman-teman kita. Benar. Nah, ngomong-ngomong kuliah organisasi nih, gimana Mas cara bagi waktu antara kuliah sama organisasi biar tetap balance gitu? Oke. Kuliah organisasi biar tetap balance. Iya. Sebenarnya kuliah dan organisasi tetap balance tuh juga bagaimana cara kita mengatur aja sebenarnya, memanajemen waktu. Nah, di himpunan tuh juga mengajarkan itu sebenarnya, karena organisasi itu kan bukan yang bergerak sendiri, tapi kita bergerak bersama-sama. Apalagi yang saat ini aku mendapat amanah yang sangat besar dan tanggung jawab yang cukup berat. Ya, kalau misalkan terkait tugas, apa tugas yang urgent ataupun yang bisa aku kerjain pada saat itu, aku kerjain lebih dulu gitu. Dan mungkin kalau misalkan terkait organisasi, karena kita kan terutama aku sendiri itu udah nerapin gimana tugas dan tanggung jawab dari masing-masing setiap fungsionaris gitu. Termasuk aku punya sekretaris umum dan juga bendahara umum yang punya ranah masing-masing. Jadi ya
bagaimana cara kita memanajemen waktu aja gitu. Itu aja sih. Mas pernah gak sih kayak titik nyerah, kayak Mas tuh pusing, burnout di organisasi, burnout di kuliah gitu kan, kuliah yang banyak tugas, yang padat, tapi sisi lain juga apa, perlu organisasi kan tetap dipegang kan, Mas punya Bener. tanggung jawab kan secara kayak gitu. Bener. Nah Mas pernah nggak kayak gitu, terus Mas cara mengatasinya tuh kayak gimana? Burnout. Sebenarnya kalau terkait burnout, setiap manusia ataupun fungsionaris pasti pernah nggak sih? Ya, Cuman kalau dari aku pribadi, terkadang aku eh, ngajak teman-temanku ataupun ngajak ya sekedar nongkrong, tapi kita nggak bahas himpunan gitu loh. ya, Nah, disitulah kalau misalkan aku burn out, oke lah kita boleh himpunan dan berorganisasi, kita kerja di sini. Tapi jangan sesering itu gitu. Aku pengen sesekali kita kumpul ya sekedar nongkrong gitu. Ya, kayak Kita ngobrol gitu ya santai-santai aja. Jadi mungkin bisa bahas-bahas tugas ataupun kita sekedar nongkrong kehidupan kita pribadi. Jadi nggak sekedar bahas himpunan terus gitu, yang menurutku kalau himpunan terus membahas organisasinya sendiri malah capek sih. Iya kayak fokus di satu aja tuh kayak bikin pusing gitu, kayak kita Bener. nge-game, ngobrol, kayak Bener. cuma ngobrol-ngobrol aja gitu Ya. kan ya. Nah, ngomongin soal teknik sipil nih Mas, menurut Mas apa tantangan terbesar bagi mahasiswa teknik sipil di era perkembangan teknologi yang pesat ini kan? Jadi kita tuh harus butuh apa nih gitu, kita harus fokusin kemana gitu. Sekarang AI yang canggih gitu kan, sipil yang banyak model-modelnya, menurut Mas tuh apa yang paling penting gitu? Kalau menurutku terkait era teknik sipil yang udah berkembang pesat ya, pertama termasuk percepatan. Ya, kalau menurutku bukan bagaimana kita belajar hal baru, tapi bagaimana kita bisa beradaptasi dengan cepat. Menurutku inti dari semua itu. Jadi teknik sipil kan udah mulai berkembang ya, ada digitalisasi konstruksi, terus juga ada gap antara teori dan juga di lapangan, dan juga ya hal-hal yang seperti itulah. Jadi menurutku bagaimana kita bisa beradaptasi dengan cepat itu hal yang penting. Jadi dan juga kita nggak ngelupain ilmu dasar itu sih. Ya, kita harus beradaptasi terus ya Mas, harus bisa Bener. ngejalanin bareng-bareng gitu kan ya. Jangan sampai tertinggal sama AI itu lah. Iya. Kita harus punya otaknya kan tetap di manusia gitu kan ya. Apalagi ya teknik sipil kan bukan yang pekerja yang individu, Iya. tapi kita bekerja yang berkelompok Iya, betul. gitu sih. Terus Mas punya nggak nih satu legacy atau warisan yang ingin Mas tinggalkan biar tetap diingat oleh civilian di masa-masa mendatang gitu? Apa ya? Kalau misalkan pesen buat teman-teman, terus dan tetapin dan jalankan asas himpunan. Megang teguh ya, itu udah Megang jelas teguh. gitu ya, harus yang dijalanin 4 Iya. asas itu ya. Karena emang kita himpunan yang merasakan kekeluargaan gitu. Kita peduli satu sama lain, udah nggak saling menjatuhkan, jadi kita saling membantu. Itu aja. Solid. Ya. Bener. Tapi itu sebelah ya. Terus Mas punya inovasi nggak yang paling Mas wujudin sebelum masa jabatan ini berakhir gitu, periode Mas ini berakhir? Ada sebenarnya, cuman karena ini masih awal aku menjabat ya, masih per 3 bulan ya, per 3 bulan ada sebenarnya yang pengen aku wujudin, dimana aku pengen mahasiswa jurusan teknik sipil ini bisa mempunyai rasa kepemilikan terhadap himpunan ataupun HMS. Karena menurutku ketika mahasiswa itu mahasiswa jurusan kita yang punya rasa kepemilikan terhadap himpunan, menurutku itu keren gitu. Dan juga karena kita kan udah ada fungsionaris aktif dan juga pasif kan. Iya. Nah, yang dimana kalau menurutku
anggota aktif maupun pasif ini punya rasa kepemilikan yang sama, himpunan ini akan sejahtera gitu. Jadi pengenku itu mahasiswa tuh bisa merasakan bahwa dirinya itu termasuk bagian dari himpunan. Itu sih. Harapan Mas buat HMS ke depannya gitu, gimana Mas? Harapan, kalau harapan pasti kita nggak ada yang jelek-jelek lah ya. Iya pasti sih. Artinya kita pengen yang baik-baik, dan harapanku buat HMS ya terus jalankan sistem yang secara roda berputar, tapi jangan terlalu serius gitu. Jadi kita tetap berorganisasi dengan sehat. Ya. Itu aja sih. Funnya dapat, belajarnya pun dapat gitu ya, biar nggak stres-stres banget gitu kan ya, lagi banyak tugasnya. Iya, dari kuliah, dari himpunannya ada job-desknya kayak gitu kan ya Mas ya. Benar. Nah, terakhir nih Mas, buat Mas Tian tuh pas lagi burn out, apa yang Mas bilang ke diri sendiri gitu, depan kaca gitu, biar Mas tuh semangat gitu. Bilang ke diri sendiri. Iya. Sebenarnya ya ini backstory juga lah ya. Karena aku basically-nya bukan anak organisasi. Dulu sempat lah pernah, ataupun beberapa orang itu pernah meremehkan aku gitu. Karena mungkin gak bisa apa-apa, ataupun banyak omongnya tapi gak ada pembuktian. Ketika aku capek, mungkin kadang lebih sering ke bilang diri sendiri sih, kalau misalkan aku tuh bisa loh gitu, aku tuh nggak sekedar omong doang loh gitu. Dan juga balik lagi tanggung jawab, dimana kalau misalkan kita udah diamani sebagai tanggung jawab yang besar, kalau misalkan kita tinggal ya apa jadinya gitu. Jadi tanggung jawab menurut gue lebih penting. Mas punya kemauan dan sisi lain juga tanggung jawabnya harus tetap dijalanin gitu ya. Benar. Nah, Mas, aku pengen Mas kasih pesan khusus nih buat sobat sipil yang lagi struggle perkuliahan gitu. Sobat sipil yang lagi struggle, mungkin pesan buat teman-teman yang lagi struggle tentang kuliah mungkin, ataupun pertemanan, ataupun teman-teman fungsionaris HMS, ya pesanku tetap semangat, karena kita mahasiswa bukan lagi siswa gitu ya. Kalau memang kita butuh me time ya me time, kalau misalkan betul. kita butuh nongkrong sama teman-teman ya nongkrong aja gitu, tapi jangan lupakan tanggung jawab gitu. Mungkin di tugas, ataupun di kelompok pertemanan, ataupun di kelompok himpunan ataupun organisasi. Itu sih kalau dari aku, jangan hanya fokus ke diri sendiri gitu, tapi tetap peduliin satu sama lain juga. Itu sih. Nice. Nah, nggak kerasa nih obrolan kita akhirnya sampai di penghujung. Banyak insight yang bisa diambil mulai dari perjalanan, tantangan, sampai cara menjalani kuliah dan organisasi secara bersamaan kan, life balance. Nah, makasih buat Mas Christian atas waktu dan ceritanya. Sama-sama. Serta untuk sipilian yang udah setia mendengarkan sampai akhir. Semoga obrolan ini bisa memberi manfaat dan menambah semangat. Sebelum kita tutup, boleh nih jargonnya dulu Mas? Oh boleh. Boleh. Jargon dulu ya. Iya. Oke. Sipil. Rigid. Sipil. Rigid. Sipil. Rigid. Polinewa. Oke. Aku Sandra pamit undur diri. Sampai jumpa di Ngaspal selanjutnya. Dadah.